Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan mengulas pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Myanmar yang akan menjadi laga perdana Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup. Simak di channel Ulasan Bola. Ya teman-teman, tentu kita sudah tidak sabar ya, tanggal 9 adalah laga perdana kita menghadapi Myanmar ya di ajang ASEAN Cup atau AFF Cup 2024. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia menurunkan mayoritas Timnas U22 ya, pemain di bawah usia 22, meskipun ada beberapa pemain senior yang dipanggil, senior yang sebetulnya usianya masih 22 gitu, seperti Pratama Arhan, ada Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, itu dipastikan bisa hadir ya, meskipun Ipar Zener dan Justin Hubner kemungkinan tidak bisa memperkuat, ditambah juga ada Asnawi Mangku Alam dan sisanya para pemain yang masih berusia di bawah 22 tahun. Tentu ini menjadi bahasan yang mulai panas diperbincangkan. Ada yang bilang bahwa gak apa-apa kita gak pernah juara Piala AFF, tapi kita selalu masuk Piala Asia, bahkan kita akan masuk Piala Dunia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya sebagai bentuk validitas, sebagai bentuk valid bahwa kita raja ASEAN ya kita harus juara. Sebetulnya sih prinsipnya sederhana ya. Piala AFF atau misalkan di piala apapun, sebuah negara ketika memasuki turnamen, sebuah tim ketika memasuki sebuah kompetisi, ya pengennya juara. Apakah kalau saya ditanya, saya ingin melihat timnas Indonesia juara? Ya saya ingin. Saya ingin melihat timnas Indonesia juara Piala AFF. Tapi apakah itu harus? Ya nggak harus juga sebetulnya. Karena mungkin kalau kita ngomongin kita sudah di level Asia ya bisa jadi gitu. Kita sudah melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024 kemarin. Kemudian kita otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Kita berturut-turut lolos. Ya mungkin dibandingkan dengan tim ASEAN lain kita saat ini mungkin terbaik. Tapi kenapa saya ingin melihat timnas juara? Karena tadi bukti bahwa kita ini adalah raja ASEAN ya dengan juara. Tapi kalaupun memang nanti tidak juara, saya sih nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita mungkin alihkan bahasannya ya, jangan sampai seolah-olah Piala AFF ini menjadi pro kontra. Kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia menjadi terdikotomi, ada pro AFF, pro yang tidak suka AFF. Jadi janganlah. Di kompetisi apapun timnas bermain ya kita dukung aja gitu loh. Kalau misalkan kita juara AFF ya kita seneng lah, kita valid dong King ASEAN. Kalau misalkan kalah ya nggak apa-apa, biarkan Thailand, Vietnam misalkan yang juara. Tapi kita konsisten masuk Piala Asia dan konsisten kita untuk meraih ke ajang Piala Dunia lah. Itu yang paling penting. Nah, untuk ajang AFF ini tentu ini menjadi ajang persiapan ya bagi para pemain muda untuk regenerasi, karena kan usia pemain bola itu mungkin gak lama ya. Pemain-pemain yang ada di timnas senior ini mungkin sebagian ada yang bisa mencapai usia 35, tapi kan tidak semua pemain performanya sama, tidak semua pemain akan ada di usia sampai saat itu di tim nasional kan. Mungkin kalau teman-teman mengikuti tim nasional, berapa pemain sih yang mungkin awet di tim nasional? Mungkin misalkan seperti misalkan di timnas Jerman, Oliver Kahn itu mungkin belasan tahun di timnasnya. Francesco Totti misalkan di Italia, mungkin itu bisa belasan tahun di tim nasional. Tapi kan di Indonesia tuh jarang sekali pemain yang bertahan lama. Mungkin Bambang Pamungkas lah, sekitar 12 tahun ya kalau saya nggak salah, 12 sampai 14 tahun itu cukup lama ya. Nah, makanya itu tidak menutup kemungkinan pemain timnas sekarang yang ada di senior itu kita nggak tahu nih usia sepak bolanya sampai kapan gitu. Nah, makanya regenerasi ini penting agar ketika pemain-pemain senior sekarang ini sudah melewati masa emasnya, regenerasi itu terus berjalan. Sehingga sirkulasi pemain timnas yang nanti akan berlaga di timnas senior ya maksudnya, itu akan terus berjalan. Jadi gap kualitasnya nggak terlalu jauh. Jangan sampai nanti ketika ada satu momen timnas kita usia emasnya sudah mungkin sudah menurun ya, sudah performanya menurun, kemudian diisi pemain-pemain timnas yang levelnya gapnya terlalu jauh, itu nanti akan menjadi sebuah kemunduran bagi timnas kita. Jadi regenerasinya tidak berjalan. Kemudian nanti akan ada satu masa di mana kita akan menuju ke masa kelam timnas Indonesia lagi seperti dahulu kala gitu loh. Nah, mengenai pertandingan melawan Myanmar ini, tentu secara sejarah, secara track record kita unggul dari segala hal ya teman-teman. Dari ranking FIFA, dari kualitas pemain, dari permainan kita unggul. Tapi memang Myanmar ini diuntungkan dengan faktor tuan rumah. Kemudian mereka juga sebetulnya kalau kita berkaca ke pemain muda, ini salah satu timnas yang pemain mudanya bagus.
Mereka pernah masuk ke Piala Dunia U17 kalau nggak salah ya. Waktu itu tahun 2013 era Evan Dimas, kita kan di Piala Asia kita gugur ya. Mereka kalau nggak salah bagus ya di usia mudanya. Sehingga Thailand, Vietnam atau Myanmar pernah berlaga di Piala Dunia U17 melalui fase kualifikasi. Jadi ini bukan main-main ya, tim nasional Myanmar secara serius mempersiapkan, begitupun timnas lainnya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah peluang kita untuk juara cukup besar, ya cukup besar. Minimal kita masuk semifinal dulu deh. Kita bisa curi poin, kita jangan sampai kalah ya. Minimal kalau misalkan Vietnam seserius itu dengan Piala AFF, dia juga naturalisasi pemain kan yang asal Brazil itu, ya kita jangan sampai kalah lah di fase grup. Kemudian nanti kita bisa melihat peluang apakah kita bisa menjadi juara atau tidak. Tapi ya tadi, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ini mereka mayoritas pemain muda, mereka sedang bertumbuh. Jangan sampai kalau ada pemain yang mungkin underperform dihujat. Jangan sampai kalau misalkan kita tidak juara hingga akhirnya jadi melebar kemana-mana gitu loh. Jadi kita dukung aja, enjoy the moment, kita dukung timnas kita. Nanti tanggal 12 dan 21 kita akan bermain di kandang ya, di Manahan Solo. Nah itu menjadi wajib bagi kita untuk meraih poin penuh. Kemudian kita menang lawan Myanmar, dan mungkin juga kita bisa mengalahkan Vietnam berkali-kali ya, sehingga membuat mereka panas dan akan membuat suasana menjadi ramai ya. Karena Vietnam ini boleh dibilang mereka sudah menganggap kita itu rival mereka lah gitu loh. Jadi melalui komposisi pemain ya, tentu laga melawan Bali United kemarin mungkin itu sebagian besar ya sudah menjadi mungkin kekuatan utama ya. Dan saya melihat pemain seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Rafael Strike, Marcelino, jika keempat pemain ini kondisinya fit dan memungkinkan untuk bermain, saya kira keempat pemain ini akan menjadi starting 11 ya. Tapi di sisi kiri juga ada Doni Tri Pamungkas yang tidak kalah bagusnya. Tapi saya pikir Pratama Arhan dengan kualitasnya, dengan gaya bermainnya, dia cocok juga kok bermain di sayap gitu loh, tidak harus jadi back. Nah itu mungkin sedikit ulasannya teman-teman. Kita dukung, semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik di ajang kali ini. Sekian dan salam olahraga.